Malam itu adalah malam yang tidak seharusnya kulalui sendirian. Terminal kota kecil itu baru saja selesai direnovasi. Tapi anehnya, tetap tidak ada orang yang mau bepergian larut malam. Lampu-lampu yang dipasang rapi hanya membuat tempat itu terlihat semakin kosong. Semakin dingin, semakin jauh dari kehidupan. Namaku Arif. Sudah 10 tahun aku menjadi sopir bus malam di jalur yang sama. Jalur yang membentang melewati hutan, menyeberangi jembatan tua, dan berhenti di hal-hal kecil di desa yang sudah hampir tak berpenghuni. Dan selama 10 tahun itu pula, aku tidak pernah mengalami malam yang terasa seasing malam itu. Udara menusuk tulang, padahal tidak hujan. Angin membawa bau tanah basah, tapi tanah di terminal sama sekali kering. Ada suara serangga, tapi entah kenapa terdengar seperti terlalu jauh. Seperti mereka menghindari tempat ini. Kadang, saat aku berada di tempat yang terlalu sunyi, aku merasa dunia ini punya ruang tersendiri yang tidak bisa dijangkau manusia. Dan malam itu aku merasa sedang berdiri tepat di depan pintu ruang itu. Busku adalah satunya bus yang tersisa di terminal malam itu. Warnanya sudah mulai kusam. Beberapa bagian catnya terkelupas, tapi mesin masih kuat. Aku menepuk setirnya seperti menepuk bahu teman lama. Ayo kerja lagi, nak, gumamku pelan. Biasanya ada 2 sampai 3 penumpang yang akan naik sebelum keberangkatan. Tapi malam ini tidak ada satupun. Terminal terasa seperti ruangan besar yang ditinggalkan tergesa-gesa. Aku menatap jam di dashboard. Jam 22:58. Tinggal 2 menit sebelum keberangkatan. Aku tarik napas panjang dan mulai menyalakan mesin bus. Suara mesin menggema, memantul di Tiongchong Terminal. Tapi anehnya, tidak ada pantulan suara lain. Biasa kalau ada bangunan besar, suara akan nyaring, memantul. Tapi malam itu, suaranya terasa tenggelam, seperti diserap sesuatu. Saat jarum jam berpindah ke angka 11, aku meraih tuas pintu untuk menutupnya. Dan saat itu aku mendengar langkah pelan, sangat pelan. Seperti langkah seseorang yang tidak sepenuhnya menapak tanah. Aku menoleh. Di ujung terminal tempat, lampu tidak menjangkau sepenuhnya seorang wanita berdiri mematung. Jaket abu-abu membungkus tubuhnya. Rambut panjangnya menutupi hampir seluruh wajah. Ia membuatku terpaku, bukan penampilannya. Tetapi cara dia berdiri, tidak bergerak, tidak menunduk, tidak memperbaiki jaketnya yang basah, seperti habis kehujanan. Tidak ada hujan, tapi tubuhnya basah kuyup seperti baru keluar dari sungai. Perlahan, wanita itu mengangkat kepalanya sedikit, lalu berjalan ke arah bus. Setiap langkahnya membuat udara di terminal semakin dingin. Seolah-olah ada kabut yang mengikuti pergerakannya, tipis. Tapi cukup untuk membuat batas antara dirinya dan dunia terlihat samar. Ketika dia sudah cukup dekat, aku membuka pintu bus. "Silakan, Mbak," ucapku mencoba ramah. Wanita itu melewati pintu tanpa menatapku, tanpa suara, tanpa gerakan lain selain langkahnya yang aneh itu. Dan seperti kebanyakan penumpang malam yang kusam, dia memilih duduk di kursi paling belakang. Tapi
Ada satu hal yang membuatku sulit menelan ludah. Dia tidak meninggalkan jejak air. Tidak ada tetesan di lantai. Tidak ada bekas basah di pegangan kursi. Seolah air di tubuhnya tidak nyata. Dengan tangan sedikit gemetar, aku menutup pintu dan menjalankan bus. Selama 10 menit pertama, hanya suara mesin yang terdengar. Jalanan malam itu kosong. Lampu-lampu jalan padam di beberapa titik, meninggalkan bayangan gelap yang sesekali berada di sisi bus. Aku memandang spion tengah. Wanita itu duduk tegak, tidak bersandar, tidak menoleh, tidak memegang apapun. Hanya duduk, menatap lurus ke bawah. Dan meski bus bergetar kecil setiap melewati jalan berlubang, tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Seolah dia tidak memiliki berat. Seolah dia hanya bayangan yang menempel pada kursi itu. Aku berusaha menenangkan diri. Mungkin dia hanya lelah. Mungkin dia punya trauma. Aku memutar radio untuk memecah kesunyian. Tapi begitu radio menyala, hanya terdengar suara statis. Seperti gangguan, seperti frekuensi yang dipenuhi bisikan. Aku matikan cepat-cepat. Tidak mau mengambil risiko mendengar sesuatu yang bukan suara manusia. Beberapa kilometer kemudian, kami melewati tikungan yang terkenal sebagai tempat kecelakaan belasan tahun lalu. Tikungan itu sering disebut belokan 17, dan warga sekitar percaya bahwa tempat itu masih menyimpan roh-roh yang belum menemukan jalan ke rumah terakhirnya. Saat bus mulai memasuki tikungan itu, udara di dalam kabin berubah drastis. Suhu turun tiba-tiba. Kabut tipis muncul di kaca depan. Dan ada bau aneh. Bukan bau bus tua, bukan bau debu, tapi bau logam, bau karat, bau darah. Aku menoleh sekilas ke spion. Wanita itu masih duduk di tempatnya. Tapi kali ini kepalanya sedikit miring. Rambutnya jatuh ke satu sisi dan di bawah kursinya. Aku melihat sesuatu. Air. Bukan air biasa. Air itu berwarna gelap, seperti bercampur lumpur. Dan warnanya mengingatkanku pada warna air sungai di desa yang pernah menjadi lokasi kecelakaan bus besar dulu. Bus yang terjun ke sungai setelah remnya blong. Banyak korban tidak ditemukan. Bus itu rutenya sama denganku. Nomornya pun sama. Aku menelan ludah. Tanganku menggenggam setir semakin erat. Saat aku kembali menatap ke depan, kilatan cahaya melintas di kaca. Dan sekejap, aku melihat sesuatu berdiri di tengah jalan. Tidak jelas, tidak utuh. Melintas begitu cepat, seperti bayangan. Aku injak rem sekuat tenaga. Bus berhenti mendadak. Badan bus berguncang kasar. Jantungku berdetak seperti ingin keluar dari dada. Napas tersengal. Aku menoleh ke spion. Dan untuk pertama kalinya, wanita itu tidak duduk tegak seperti sebelumnya. Dia menatapku, langsung ke arah spion, ke arahku. Mata yang hitam tanpa batas. Bukan pupil tapi keseluruhan. Bola mata berwarna gelap, seperti lubang dalam ruang. Dan bibirnya bergerak sedikit. Tidak seperti bicara. Lebih seperti retakan. Seperti luka yang terbuka pelan. Aku tidak mendengar apapun. Tapi aku merasa dia mengatakan sesuatu. Menyampaikan sesuatu yang tidak semua telinga manusia boleh dengar. Pada momen itu, untuk alasan yang tidak bisa kujelaskan, aku teringat anakku.
Anak yang sudah tiada. Anak yang hilang dalam kecelakaan, yang hingga kini menghantuiku setiap malam. Dunia ini terasa bergeser antara ingatan dan kenyataan. Dan aku tahu malam itu belum akan berakhir. Dan wanita itu bukan penumpang biasa. Suara ban bus terus bergesek dengan aspal. Tapi entah kenapa terdengar semakin jauh. Seakan aku mengemudi di antara dua dunia yang saling tumpang tindih. Lampu jalan mulai jarang muncul. Dan tiap kali bus melewati satu lampu, bayangannya memanjang, seperti tangan gelap yang mencoba meraih interior bus. Penumpang wanita itu tetap duduk di bangku paling belakang diam, seperti batu nisan. Rambutnya yang panjang terurai, masih terlihat basah, menetes perlahan ke lantai. Airnya tidak bening, tapi gelap, seperti air got bercampur lumpur dan darah kering. Dia tidak bergerak sedikit pun sejak naik. Tidak menggoyangkan kaki. Tidak memperbaiki posisi duduk. Tidak memegang tas. Tidak melakukan apa-apa. Seolah tubuhnya hanya ditempatkan di sana oleh sesuatu yang asing. Aku mencuri pandang through kaca spion. Setiap kali aku melihatnya, rasa dingin menjalar dari tengkukku sampai punggung. Bukan dingin yang normal. Dinginnya seperti menyentuh logam di ruang mayat. Cahaya kecil dari dashboard menerangi wajahku, tapi bagian interior belakang tetap gelap. Gelap yang tidak wajar. Seakan lampu tidak bisa mencapai area tempat wanita itu duduk. Dan baru saat itu aku sadar sesuatu yang membuat napasku sesak. Wanita itu tidak punya bayangan. Ketika lampu jalan menyorot masuk, bayangan bangku, tiang, bahkan bayangan kursi kosong bergerak sesuai gerakan bus. Tapi bawah tubuh wanita itu tidak memantulkan apapun. Seolah kakinya tidak menyentuh lantai. Seolah dia tidak benar ada di sana. Aku meremas setir pelan, jari-jari tangan menjadi dingin. Bau antiseptik kembali muncul pelan di awal, lalu makin kuat. Bau itu adalah bau yang sama seperti yang kucium 3 tahun lalu, saat kecelakaan malam itu terjadi. Saat aku melihat tubuh-tubuh ditutupi selimut putih. Saat aku melihat seorang wanita yang begitu mirip dengan penumpang ini dibawa keluar dari reruntuhan bus. Aku menggeleng. Tidak, pikiranku pasti salah. Ini tidak mungkin orang yang sama. Tidak mungkin. Namun bau itu makin kuat. Sangat kuat. Seperti sumbernya hanya beberapa meter dariku. Tiba, tok, tok, tok. Ada suara ketukan halus dari kaca belakang bus. Pelan, tapi sangat jelas. Seolah ada sesuatu di luar sana. Mengetuk dengan kuku. Aku menatap kaca spion cepat-cepat. Tidak ada apa-apa di luar. Hanya kegelapan. Tapi wanita itu perlahan memiringkan kepalanya. Gerakannya lambat, terlalu lambat, seperti sendi-sendi Nia kaku. Rambutnya yang basah bergerak mengikuti, menetes ke lantai, meninggalkan garis air hitam yang membentuk pola tidak beraturan. Aku mencoba bicara, meski tenggorokanku kering. Bu, kalau dingin, saya bisa turunkan AC-nya. Tidak ada respons. Tidak ada gerakan. Namun, kepalanya terus miring. Semakin miring, sampai sudut yang tidak mungkin dilakukan manusia normal. Seolah tulang lehernya patah, tapi tetap bergerak. Aku menahan napas. Jantungku menghantam dada. Lampu jalan berikutnya menyinari interior bus. Dalam kilatan cahaya itu, aku melihat luka besar di sisi kiri kepalanya robek panjang, seperti bekas benturan keras.
Luka yang sama seperti yang aku lihat di salah satu korban kecelakaan 3 tahun lalu. Air hitam mengalir dari luka itu, menetes ke bahunya, mengenai seragam kerjanya yang kusut, menetes ke lantai. Tubuhku membeku. Bus melewati daerah gelap lagi. Ketika cahaya kembali hilang, wanita itu tidak lagi duduk, dia kini berdiri di lorong bus. Tidak ada suara perpindahan, tidak ada langkah kaki. Dia tiba-tiba berada di sana. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Kepalanya masih miring pada posisi yang salah, dan tubuhnya basah, meneteskan air gelap yang mulai menggenang di lantai lorong. Aku mengangkat pandangan ke kaca spion, sangat pelan, takut melihat ekspresi wajahnya. Tapi, terlepas dari semua itu, aku tetap melihatnya. Wanita itu mengangkat wajah. Wajahnya pucat, hampir transparan, dan kedua matanya kosong. Bukan sekadar pucat, tapi benar-benar tidak memiliki bola mata. Hanya cekungan gelap yang dalam. Mulutnya bergerak sedikit. Dari celah itu keluar suara, tapi bukan suara manusia. Lebih seperti angin berdesis melalui celah pintu. "Pulangkan aku," suara itu yang keluar dari mulutnya. Suara itu membuat bus seakan ikut bergetar. Aku memegang setir lebih kuat. Hanya itu satunya yang membuatku tetap berada di sini. Tapi sebelum aku bisa menggerakkan bibir untuk mengatakan apapun, wanita itu menghilang. Tidak berjalan, tidak bergerak, tidak terdorong. Menghilang seperti kabut disapu angin. Lorong bus kembali kosong. Namun lantainya tetap basah oleh air gelap. Air itu mengalir perlahan menuju kakiku. Aku terpaku. Tidak tahu harus berbuat apa. Dan dari kaca spion, dalam satu kilatan cahaya dari lampu jalan terakhir, aku melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhku lumpuh. Wanita itu kini duduk di bangku paling depan, hanya beberapa meter dari tempatku. Lebih dekat, lebih jelas, lebih menatap langsung ke arahku. Wanita itu duduk di bangku paling depan, hanya beberapa meter dari tempatku. Rambutnya masih meneteskan air gelap yang tadi sempat menggenangi lantai belakang. Kini, air itu mengalir lebih cepat, membentuk garis tipis menuju pedal gas di kakiku. Aku mengatur napas. Posisiku terlalu dekat dengannya, terlalu jelas untuk diabaikan. Aku melihatnya dari kaca spion. Wajahnya pucat, hampir tanpa warna. Lukanya di sisi kepala terlihat jelas dalam cahaya dashboard robek panjang, seperti bekas benturan keras. Luka itu tampak kering, tetapi air hitam terus keluar dari rambutnya, mengalir turun ke pakaian kerjanya. Wanita itu tidak bergerak, tidak berkedip, tidak menunjukkan tanda-tanda hidup, tapi kehadirannya menciptakan perubahan aneh dalam bus. Udara jadi lebih dingin, lampu interior berkedip kecil, mesin terasa sedikit berat. Meski tidak ada kerusakan, aku harus tahu apa yang dia inginkan, atau kenapa dia ada di sini. "Bu," ucapku pelan. Suara dijaga tetap stabil. "Kalau ibu punya tujuan, saya bisa antarkan." Tidak ada respons. Wanita itu hanya menatap lurus ke kaca depan. Tetapi tatapannya tidak fokus. Seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Bus terus melaju. Jalanan sepi. Tidak ada rumah, tidak ada kendaraan lain, hanya gelap di kedua sisi jalan. Sambil tetap mengemudi, aku memperhatikan detail kecil pada tubuh wanita itu. Pakaian kerjanya seragam kantor biasa sobek di bagian bahu. Di pergelangan tangannya
Ada gelang karet bertuliskan nama rumah sakit di kota sebelah. Bukan rumah sakit besar, tapi aku mengenal nama itu. Aku pernah mengantar penumpang ke daerah sana 3 tahun lalu. Malam sebelum kecelakaan itu terjadi, aku menelan ludah. Ada kemungkinan besar dia berasal dari tempat yang sama dengan kejadian itu. Wanita itu tiba-tiba menggerakkan kepala sedikit, bukan ke arahku, tetapi ke arah jendela samping kanan. Gerakannya lambat dan kaku, seperti tubuhnya tidak dipandu otot, melainkan sesuatu yang memaksanya bergerak. Di luar jendela, aku melihat sesuatu lewat sekilas. Bukan mobil, bukan pun, tetapi bayangan kecil berlari, seperti bayangan seorang anak. Bus tidak sedang melewati perkampungan atau area rumah. Tempat ini seharusnya kosong. Aku mencoba tetap tenang. Jika wanita ini arwah dan bayangan tadi juga sesuatu yang tidak hidup, maka mereka mungkin terhubung. Wanita itu menunduk. Untuk pertama kalinya sejak ia duduk di bangku depan, bahunya bergerak sedikit. Aku tidak tahu apakah itu tanda dia sadar dengan keberadaanku atau dia hanya mengikuti sesuatu yang tidak terlihat. Aku berbicara lagi, lebih hati-hati. Bu, saya ingin bantu, tapi saya perlu tahu apa yang ibu cari. Wanita itu tidak menjawab, tetap diam. Namun tangannya perlahan bergerak ke pangkuannya. Gerakannya kaku, tapi tetap mengarah ke satu bagian pada bajunya. Ada robekan kecil di sana. Aku mengenali bentuk robekan itu, seperti bekas benda kecil yang dulu tergantung, mungkin gantungan kunci, atau mainan kecil. Aku memutar bus ke jalur sedikit lebih lambat. Di kepalaku, potongan-potongan informasi mulai menyambung. 3 tahun lalu, dalam kecelakaan bus itu, aku mengingat 2 hal paling jelas. Pertama, wanita ini, atau seseorang yang sangat mirip dengannya, sempat duduk di bangku belakang. Kedua, dia menjerit memanggil anaknya. Anaknya tidak ditemukan setelah bus terguling. Fakta itu membuat semua hal yang terjadi malam ini terasa semakin jelas. Jika arwah wanita ini muncul kembali, maka yang dia kejar mungkin bukan aku, bukan penumpang lain, bukan tujuan tertentu. Dia mungkin mencari anaknya. Saat aku mencoba mencerna semuanya, suara lain muncul. Sanggat pelan. Datangnya dari belakang bus. Tap, 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 tap. Langkah kecil, bukan langkah wanita dewasa. Langkah seorang anak kecil yang berjalan tanpa alas kaki. Aku langsung menatap kaca spion. Interior bus gelap, lampu belakang berkedip. Tapi aku melihatnya sebuah bayangan kecil berdiri di lorong tengah, terlalu kecil untuk dewasa. Bentuknya samar, seperti tersusun dari kabut dan air. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung. Sementara wanita di depan perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya masih tanpa mata, tapi arah tatapannya jelas menuju lorong belakang. Dingin dari lantai mulai naik ke kakiku. Aku akhirnya mengerti. Dia bukan ingin menyakitiku. Dia sedang mencoba mencari sesuatu yang hilang. Bukan tempat, bukan benda, tapi seseorang. Bayangan kecil di belakang perlahan menggerakkan kepala. Dan untuk pertama kalinya malam itu, wanita di depan membisikkan kata yang jelas, temukan. Lalu seluruh lampu di bus kembali berkedip. Bayangan kecil itu berdiri di lorong bus. Diam, tidak bergerak, hanya sebuah siluet gelap, setinggi anak berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Bentuknya kabur, seperti asap yang mencoba membentuk tubuh. Aku menatap dari kaca spion, tanpa memalingkan wajah terlalu jauh. Jika aku menoleh langsung, aku takut bayangan itu akan hilang atau berubah menjadi sesuatu yang lebih buruk. Wanita di bangku depan juga memperhatikannya. Kepalanya condong sedikit ke belakang,
Tubuhnya kaku seperti patung, seakan dia merasakan keberadaan bayangan itu lebih jelas dari diriku. Bus terus melaju, tapi suasana di dalamnya terasa seperti berhenti. Tidak ada suara mesin, selain dengungan pelan. Udara diam, seperti ruangan tertutup. Bayangan kecil itu kemudian menggerakkan tangan. Pelan mengangkatnya sedikit seolah-olah sedang menunjuk sesuatu. Bukan ke arah wanita di depan, bukan ke arahku, tetapi ke arah kursi nomor 3 dari belakang, tepat di dekat jendela. Kursi itu kosong. Tapi saat aku melihat lebih lama, aku menyadari ada sesuatu yang tertinggal di sana. Sebuah mainan kecil. Aku tidak melihat ketika mainan itu muncul. Tadi kursi itu kosong. Sekarang ada benda itu di atasnya. Mainannya kecil, berbentuk mobil warna biru. Catnya terkelupas, rodanya penyok. Di satu sisi, aku mengenali benda itu dengan cara yang membuat perutku menegang. Itu mainan yang ditemukan di lokasi kecelakaan 3 tahun lalu. Mainan milik seorang anak penumpang yang pada akhirnya tidak pernah ditemukan jasadnya. Wanita itu tiba-tiba menunduk kedua tangannya, mencengkeram ujung kursi dengan kencang. Ada suara kecil seperti kain basah diremas. Aku mencoba tetap fokus ke jalan, tapi pikiranku mulai menyatukan potenggen-potenggen informasi yang berserakan. Wanita itu adalah korban kecelakaan. Anaknya hilang. Hanya mainan inilah satu-satunya yang tersisa dari pencarian. Dan sekarang benda itu muncul di kursi busku malam ini. Aku tidak tahu bagaimana benda itu berpindah ke sini. Tapi kehadirannya tidak bisa diabaikan. Aku mencoba berbicara. Suara harus tetap stabil. Kalau benar, ini tentang anak itu, kataku pelan. Tolong beri saya petunjuk, Ibu. Mau saya melakukan apa? Wanita itu masih menunduk. Namun, aku melihat bahunya bergerak sedikit, seperti memberi reaksi. Tidak ada suara, tidak ada kata-kata, tapi gerakannya menandakan dia mendengar. Dari belakang, bayangan anak itu menggerakkan kepalanya. Pelan, pelan, seperti sedang melihat pemandangan luar jendela. Lalu, hilang, menghilang tanpa suara. Seakan disapu angin dari lorong bus. Hanya mainan mobil biru yang tersisa di kursi. Aku tidak tahu apakah bayangan itu hilang selamanya atau hanya berpindah tempat. Namun dalam keheningan itu, wanita di depan akhirnya bergerak. Dia perlahan bangkit dari kursi. Kaki dan lututnya bergerak kaku. Tidak natural, tapi hasil akhirnya sama. Dia berdiri. Aku menegang. Wanita itu perlahan menoleh ke arahku, bukan menatap langsung, tapi memalingkan wajah ke kanan. Cukup untuk memberikan kesan bahwa dia ingin menunjukkan sesuatu. Tangannya terangkat, telunjuknya mengarah ke pintu bus. Pintu itu tertutup. Tidak ada apapun di luar, hanya kegelapan. Tapi ketika aku memperhatikan lebih dekat, aku melihat bahwa kaca pintu tiba-tiba mulai berembun dari dalam. Padahal udara di dalam bus tidak panas. Embun itu membentuk garis, lalu garis lain, seperti ada jari kecil yang menulis dari sisi dalam kaca. Aku merapatkan mata untuk membaca. Perlahan, tulisan itu menjadi jelas. Temukan dia, wanita itu, menurunkan tangannya. Tidak bicara, tidak bergerak lagi. Aku tidak tahu apakah dia yang dimaksud adalah bayangan kecil tadi, atau jasad anaknya yang hilang 3 tahun lalu. Tapi satu hal pasti, malam ini bukan kebetulan. Bus ini bukan bus biasa. Dan penumpang ini bukan penumpang yang tersesat. Dia datang karena ada sesuatu yang belum selesai. Aku mengatur napas dan berkata pelan,
Baik, jika ini tentang anak itu, saya akan cari tahu. Wanita itu tidak memberikan reaksi langsung. Namun, air gelap yang menetes dari ujung rambutnya mulai berhenti. Untuk pertama kalinya sejak dia muncul, dia terlihat sedikit tenang, walau hanya sebentar. Tiba-tiba, brok, sesuatu menghantam atap bus. Satu kali, keras. Aku refleks menginjak rem sedikit. Wanita itu tidak bergerak, tetap berdiri. Lalu hentakan kedua, brok. Kali ini lebih keras. Atap bus bergetar. Aku menatap kaca depan. Gelap, kosong, tidak ada apapun di luar. Namun hentakan itu datang lagi lebih kuat, brok. Seolah ada sesuatu yang ingin masuk. Atau mencoba memaksa bus berhenti. Wanita itu akhirnya mengangkat wajahnya. Dan tanpa suara, dia menunjukkan satu hal. Atap bus bukan satu-satunya tempat yang dihantui. Ada sesuatu lagi di luar yang juga mencari anak itu. Hentakan di atap itu tidak berhenti. Brok, bus bergetar. Brok, debunya turun dari langit-langit. Aku menahan napas sambil menginjak rem perlahan, menstabilkan laju bus agar tidak oleng. Jalanan malam itu benar-benar sepi. Hanya deretan pohon dan tanah kosong yang terbentang di kiri kanan. Tanpa satupun lampu jalan, wanita itu masih berdiri. Tubuhnya condong sedikit ke arah pintu. Matanya kosong, tapi bukan tanpa arah. Dia melihat sesuatu yang tidak aku lihat. Aku mencoba bertanya pelan. Yang di atas itu, apa? Wanita itu tidak menjawab. Tapi jemarinya yang pucat bergerak. Menunjuk ke langit-langit bus tepat, ke titik di mana hentakan berasal. Hentakan berikutnya membuat lampu kabin berkedip. Brok! Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu lewat kaca depan sebuah bayangan melintas cepat di atas bus. Seperti seseorang berlari di permukaannya. Tapi gerakannya terlalu cepat, terlalu ringan, terlalu tidak manusia. Aku menelan ludah yang rasanya pahit. Ini bukan hanya tentang wanita itu dan anaknya. Ada sesuatu yang lain yang juga berkaitan dengan kecelakaan itu. Wanita itu tiba-tiba mulai berjalan. Dengan langkah kaku, namun pasti. Dia menuju kursi belakang tempat mainan mobil biru berada. Seolah ada sesuatu di sana yang harus dia periksa. Aku mengikuti lewat kaca spion. Dia berhenti di samping kursi itu dan menatap mainan tersebut lama sekali. Seperti ibu yang sedang melihat barang terakhir milik anaknya, tiba-tiba bus terguncang keras. Duk! Badan bus miring sedikit ke kiri. Sesuatu apapun itu melompat, turun dari atap. Dan sekarang sepertinya bergerak di sisi luar bus. Kacanya bergetar. Ada suara gesekan panjang, seperti kuku panjang menyeret besi. Wanita itu tidak berbalik. Dia hanya menundukkan kepala ke arah mainan itu. Dan saat dia mengangkat wajahnya, aku merinding melihat ekspresinya. Bukan marah, bukan sedih. Tapi seperti seseorang yang baru mengingat sesuatu yang penting. Dia kemudian menatapku melalui spion. Tatapannya dalam, dingin, tapi jelas, sedang berusaha menunjukkan sesuatu. Dia mengangkat tangannya, dan kali ini dia tidak menunjuk pintu. Dia menunjuk lantai, tepat di bawah kursi tempat mainan itu berada. Ada sesuatu di sana. Aku memusatkan pandangan, menurunkan kecepatan bus. Cahaya lampu kabin cukup untuk menunjukkan sebuah detail yang sebelumnya tidak ada. Jejak kaki kecil, basah, berbentuk kaki
anak-anak. Jejak itu mengarah ke lorong belakang bus, lalu berhenti di titik tertentu, seperti hilang begitu saja. Jejak itu bukan milik wanita itu, bukan milik siapapun. Dan sebelum aku sempat mencerna semuanya, suara dari luar terdengar lagi, tok, tok, tok. Ketukan lembut dari kaca sisi kiri bus. Aku menoleh. Tidak ada siapapun di luar. Tapi ketukan itu bukan dari luar. Itu datang dari dalam kaca. Seolah ada sesuatu yang terjebak di balik lapisan tipis antara dunia kita dan sesuatu yang lain. Wanita itu bergerak lagi. Dia perlahan berjalan ke arah pintu depan. Tubuhnya seperti ditarik ke sana, bukan bergerak atas kemauan sendiri. Sementara itu, bayangan di luar bus mengikuti gerakannya, bergerak melingkari kendaraan seperti pemangsa yang menunggu momen yang tepat. Aku mulai memahami sesuatu. Wanita itu tidak datang untuk menakutiku. Dia datang untuk menunjukkan apa yang terjadi pada anaknya dan bayangan di luar itu. Saat dia sampai di dekat pintu, wanita itu berhenti. Kepalanya menunduk, lalu perlahan menoleh padaku. Dari mulutnya yang selalu diam, akhirnya keluar satu suara. Pelan, serak, patah, patah. Seperti seseorang berbicara untuk pertama kalinya setelah lama tenggelam. Jangan, buka pintu. Suara itu membuat bulu kuduku berdiri. Karena di saat bersamaan, dari sisi luar bus, ada tangan kecil menekan kaca. Bukan tangan orang dewasa, tangan anak-anak. Basah, pucat, menempel dengan 5 jari terbuka. Wanita itu menggeleng lemah. Dia tahu siapa tangan itu, tapi dia juga tahu itu bukan lagi anaknya apa adanya. Di depan kakak tangan itu bergerak, menarik garis, membuat tulisan B, UK. Aku menahan napas. Ada 2 entitas malam itu. Seorang ibu yang sedang mencari kebenaran dan sesuatu lain yang mungkin memakai wujud anak kecil untuk memancing kami. Aku tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, atau mana yang berbahaya. Tapi satu hal pasti, jika aku membuka pintu itu, sesuatu akan masuk dan mungkin bukan sesuatu yang ingin bertemu ibunya. Tangan kecil yang menempel di kaca perlahan memudar. Seperti kabut yang diserap angin malam. Tidak ada suara lagi. Tidak ada hentakan, hanya keheningan yang justru terasa jauh lebih menakutkan. Wanita itu berdiri diam di dekat pintu tubunjak kaku, menunduk sedikit. Dia tidak menangis. Dia tidak mengerang. Dia hanya diam. Seperti sedang menunggu sesuatu yang hanya dia yang tahu. Aku mengatur napas, menahan diri untuk tidak panik. Aku tidak boleh menghentikan bus terlalu lama di tengah jalan kosong seperti ini. Tapi aku juga tahu, melanjutkan perjalanan tanpa memahami apa yang sedang terjadi bisa jauh lebih berbahaya. Aku memutuskan menepi perlahan. Berhenti di dekat sebuah halte tua yang nyaris tidak terlihat dalam gelap. Halte itu kecil, hanya satu kursi beton dengan atap seng berkarat. Tapi begitu aku melihatnya, ada sesuatu yang terasa familiar. Wanita itu mulai bergerak lagi. Dia mengangkat wajahnya, menatap halte itu dari balik kaca depan bus. Tatapannya berubah, bukan kosong, bukan gelap, tapi seperti mengingat sesuatu. Sebuah tempat, sebuah momen, sebuah kejadian.
Aku berbicara pelan, hampir berbisik, agar tidak memecah keheningan terlalu keras. Apa? Ini tempatnya. Wanita itu tidak menjawab, tapi langkahnya maju, perlahan mendekat ke pintu. Dia mengangkat tangannya, menyentuh kaca pintu dari dalam. Tidak meminta dibuka, tidak memaksa, hanya menunjukkan. Aku menahan tangan di dekat tombol pintu, tapi tidak menekannya. Aku menunggu apa yang akan dilakukan wanita itu. Dia menunduk, jari telunjuknya bergerak, menggambar sesuatu di kaca berembun. Sebuah huruf pertama, kemudian huruf kedua. A, Eni. Lalu huruf ketiga. A, Ana. Nama seorang anak kecil. Nama yang mungkin milik anak. Nah, saat dia selesai menulis, cahaya lampu kabin berkedip sekali. Dan bersamaan dengan itu, mainan mobil biru di kursi belakang mulai bergerak pelan. Tidak jatuh, tidak terlempar, tapi meluncur sendiri, seperti didorong tangan kecil, mengarah ke pintu depan, seolah mengajak ibunya pulang. Namun wanita itu justru menoleh cepat ke arah mainan itu, dan reaksinya bukan bahagia, tapi takut. Dia menggeleng, pelan tapi tegas, seolah berkata, itu bukan dia. Di halte tua itu, sesuatu memperhatikan kami, dan untuk pertama kalinya malam itu, aku melihatnya jelas. Bayangan kecil, berdiri di antara dua tiang halte. Tubuhnya setinggi anak TK. Siluetnya samar, seperti tersusun dari kabut hitam. Tidak punya wajah. Hanya dua titik kosong gelap, seperti mata. Ia tidak bergerak. Ia hanya berdiri menghadap bus. Wanita itu mendekat ke kaca. Tatapannya melebar. Ada rasa sakit, ada penolakan kuat, tapi juga seakan terpaksa mengakui sesuatu. Dia menunjuk ke halte, lalu kembali menunjuk ke lantai bus, tepat ke arah jejak kaki kecil yang tadi berhenti. Jejak itu yang hilang begitu saja. Seolah sang anak menghilang di udara, atau keluar. Aku akhirnya memahami sesuatu. Anak wanita itu bukan berada di bus. Dia tidak pernah masuk ke dalam bus. Jejak kaki kecil itu bukan berasal dari dirinya. Itu berasal dari sesuatu yang menirunya. Dan sesuatu itu sekarang berdiri di halte. Wanita itu perlahan mengangkat satu tangan, menunjuk langsung ke sosok kecil itu. Untuk pertama kalinya, dia ingin aku melihatnya benar-benar. Dia ingin aku mengerti sesuatu. Dan aku pun mulai memahami. Mungkin kecelakaan itu bukan kecelakaan biasa. Mungkin anaknya tidak hilang begitu saja. Mungkin ada sesuatu yang mengambilnya. Sesuatu yang sekarang mengikuti kami. Sesuatu yang tidak membiarkan wanita itu pergi. Tiba-tiba wanita itu berpaling padaku. Sorot matanya berubah menjadi lebih kuat, lebih hidup dari sebelumnya. Dia ingin mengatakan sesuatu. Mulutnya terbuka sedikit, tapi sebelum suara apapun keluar, brok, atap bus kembali dihantam keras. Kali ini lebih dekat, lebih berat, lebih mengancam. Wanita itu langsung merunduk seolah refleks. Dan bayangan kecil di halte menghilang seketika, bukan kabur, bukan berlari, tetapi lenyap, seperti ditelan gelap. Aku tahu satu hal, kami tidak sendirian. Dan yang di atap itu mungkin
bukan hanya satu. Hentakan di atap belum berhenti. Justru makin jelas bukan satu langkah, tapi dua. Atau bahkan lebih. Seolah ada sesuatu yang merayap di permukaan bus, mencari celah masuk. Wanita itu berdiri membelakangiku. Tubuhnya membungkuk sedikit, seakan menahan rasa sakit yang tidak terlihat. Matanya masih tertuju pada halte tua yang kosong. Aku kembali memutar kunci, menyalakan mesin, dan perlahan menginjak gas. Bus harus bergerak. Menunggu terlalu lama hanya memberi kesempatan bagi sesuatu di atap itu untuk turun. Tapi baru beberapa meter berjalan, duk, duk, duk. Langkah-langkah di atas bus bergerak mengikuti laju kendaraan. Aku menatap kaca depan, mencoba tetap fokus. Ada jalan panjang di depan, gelap dan kosong. Namun sesuatu terasa berbeda. Wanita itu tiba-tiba bangkit, berdiri tegak. Gerakannya kaku, namun kali ini bukan karena ketakutan. Lebih seperti dia merasakan sesuatu yang mendekat. Matanya menatap langit-langit bus. Aku mengerti maksudnya. Seolah dia berkata, yang kamu lihat di halte tadi, itu hanya bagian kecil. Langkah di atap semakin cepat. Seperti kaki seseorang yang berlari mengitari atap bus. 1 putaran, 2 putaran. Brok! Sesuatu menghantam dekat pintu darurat. Atas aku menahan napas. Lalu, perlahan, sebuah jari berwarna gelap menjulur dari celah kecil pintu darurat itu. Jari panjang, kurus, tidak manusia. Ujungnya runcing, seperti kuku retak yang pernah menyeret logam bus tadi. Wanita itu bereaksi cepat. Dia mundur, menempel ke kursi, lalu mengangkat tangannya. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya hidup. Matanya membesar, wajahnya menunjukkan emosi yang sangat kuat. Takut. Tidak takut padaku, tidak takut pada bayangan anak kecil, tapi takut pada yang di atas. Aku tidak tahu apakah hantu bisa merasakan bahaya, tapi malam itu dia jelas merasakannya. Jari panjang itu bergerak ke dalam, mencoba meraih kait pembuka pintu darurat. Aku langsung menekan pedal gas. Bus melaju lebih cepat, meski jalanan gelap. Berharap guncangan akan membuat entitas itu melepaskan pegangan. Tapi jari itu justru semakin dalam. 2 jari sekarang masuk. Kemudian 3. Wanita itu tiba-tiba menoleh tajam ke arahku, sorotnya seperti memberi peringatan. Tanpa suara. Jangan berhenti. Aku mengangguk. Tangan berkeringat di setir. Napas pendek-pendek. Di kaka, depan jalan, mulai menunjukkan sebuah petunjuk baru. Sebuah papan kecil tua. Pos penjaga KM1, 2 kurang 500 meter lagi. Tempat itu jarang dipakai. Tapi setidaknya ada lampu. Ada ruang terbuka. Mungkin ada sesuatu yang tidak bisa diikuti oleh entitas ini. Tapi seolah tahu tujuan kami, jari-jari di pintu darurat berputar lebih cepat. Kali ini, sesuatu di atap menggeram pelan. Suara rendah, serak, dan sangat tidak manusiawi. Akhirnya, KR celah pintu darurat terbuka sedikit. Hanya cukup untuk satu hal. Mata itu muncul. Mata gelap, cekung, memanjang ke samping seperti retakan. Tidak punya bola mata, hanya 2 rongga gelap yang bergerak mencari target. Wanita itu langsung menunduk dalam, seolah melindungi dirinya. Tidak menatap mata itu, tidak berusaha melawan. Aku melihatnya
dari spion. Dia tahu apa itu. Dia tahu lebih banyak daripada aku. Tangan kecil bukan. Tangan bocah di halte. Tapi tangan kecil lain yang tampak seperti milik makhluk kurus. Itu menggapai ke dalam, mencoba meraih sesuatu. Dan saat tangannya hampir menyentuh kepala wanita itu, bam, bus melewati polisi tidur besar. Tubuh makhluk itu terhentak, dan jari-jarinya terlepas dari pintu. Suara cakaran hilang seketika. Aku mendengar tubuhnya terpelanting ke belakang, terjatuh ke jalanan. Aku tidak berani melihat kaca belakang. Akhirnya, bus mencapai area pos penjaga KM-12. Lampu kuning redup menyinari halaman kecilnya. Cukup terang untuk membuat gelap terasa mundur. Aku menepi, menghentikan bus perlahan. Wanita itu tetap menunduk, tetapi tubuhnya mulai tenang. Seolah tempat terang ini memberikan sedikit ruang bagi dirinya. Aku akhirnya berani bertanya pelan. Meski aku tahu, dia mungkin tidak menjawab. Apa itu? Makhluk yang mengambil anakmu? Wanita itu tetap diam. Namun, bahunya sedikit bergetar. Dia tidak menatapku, tapi satu tetes air jatuh ke lantai. Hair, bening, air, mata. Malam itu, aku memahami sesuatu yang jauh lebih dalam, yang mengikuti kami. Bukan hantu anak kecil, bukan bayangan biasa, tapi sesuatu yang mengambil wujud apapun untuk memancing. Dan anak wanita itu mungkin tidak pernah benar-benar kembali sejak hari kecelakaan. Wanita itu mengangkat wajah perlahan, menatapku melalui spion, lalu menunjukkan satu hal. Dia menunjuk dada kirinya, lalu menunjuk keluar jendela, ke arah jalan gelap. Gerakannya sederhana, namun maknanya jelas. Itu masih di luar. Lampu pos penjaga KM 12 memang terang, tapi tidak cukup untuk membuatku merasa aman. Bus berhenti, mesin masih menyala pelan, dan wanita itu berdiri di lorong dengan tubuh sedikit condong ke depan seperti seseorang yang kelelahan, tapi menolak jatuh. Aku menatap pintu pos yang tertutup. Tidak ada petugas berjaga malam itu. Bangunannya tampak kosong, berdebu, dan sepi, seperti sudah lama tak dipakai. Wanita itu perlahan duduk di kursi pertama. Gerakannya lemah, tapi bukan berarti aman. Dia terlihat memikirkan sesuatu. Sesuatu yang penting. Aku memberanikan diri membuka pembicaraan. Aku cuma ingin membantu, kataku pelan. Kalau kau bisa menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi, mungkin aku bisa menolongmu. Wanita itu tidak menatapku, tapi tangannya bergerak pelan, gemetar. Dia meraih saku bajunya untuk pertama kalinya. Aku melihat sebuah benda kecil jatuh dari tangannya ke kursi. Sebuah gelang karet anak-anak, warna biru muda, dengan huruf kecil di manik-maniknya. Ana. Gelang itu sama dengan huruf yang dia tulis di kaca. Nama yang sama. Ana. Anak kecilnya. Anak kecilnya. Wanita itu akhirnya menoleh. Dan matanya kini bukan hanya kosong tapi seperti meminta pengertian. Seolah berkata, "Aku tidak marah. Aku hanya ingin anakku pulang." Aku menelan ludah. Ada rasa bersalah aneh yang muncul, meski aku tidak pernah mengenal mereka. Mungkin karena malam ini, aku adalah satu-satunya orang yang bisa mendengarnya. Wanita itu kemudian berdiri lagi, menghadap ke jendela samping. Dan aku melihat
perubahan besar. Untuk pertama kalinya, sejak dia naik ke bus, wanita itu tidak lagi diam karena kehilangan, tapi karena sesuatu menahannya untuk bicara. Seperti ada batas yang tidak boleh dilanggar. Aku mengikuti arah pandangnya. Di luar pos, tepat di sisi jalan, ada sesuatu yang tidak kulihat sebelumnya. Garis panjang hitam di aspal. Bekas tergelincir. Bekas rem darurat. Bekas kecelakaan. Tidak perlu waktu lama untuk menyadari. Inilah tempat kecelakaan itu terjadi. Bukan halte, bukan jalan tengah hutan. Disinilah cerita wanita itu dimulai. Dan disinilah cerita itu seharusnya berakhir. Wanita itu menurunkan wajahnya. Kedua bahunya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena mengenali tempat di mana dia kehilangan segalanya. Aku keluar bus, perlahan. Udara malam terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Wanita itu tetap inside, mengikuti gerakanku dengan tatapan lemah seperti seseorang yang tidak ingin ditinggalkan lagi. Aku berjalan menuju garis hitam itu. Ada puing-puing kecil yang masih menempel di pinggir jalan kaca pecah. Serpihan plastik dan sebuah tanda kecil menancap di tanah. Bunga plastik warna putih. Sudah kusam, tapi tidak rusak. Di bawahnya ada sebuah kertas laminasi yang mulai pudar. Tulisan di atasnya membuat tenggorokanku mengencang. Kecelakaan 14 Mei, korban, 1 anak perempuan. Aku memejamkan mata sesaat. Semuanya mulai masuk akal. Wanita itu tidak pernah dimakamkan di sini. Tidak ada namanya di tanda itu. Hanya anaknya. Artinya, dia bukan meninggal di tempat ini. Dia menghilang di tempat ini. Entah tubuhnya tidak ditemukan atau dia tidak pernah benar-benar pergi. Aku mendengar ketukan lembut dari dalam bus. Wanita itu menempelkan tangan ke kaca. Jendela tangannya yang pucat, seperti memudar di bawah cahaya lampu pos. Aku kembali masuk. Saat aku duduk di kursi sopir, wanita itu menunjuk ke gelang kecil itu di kursi. Lalu menunjuk ke kaca depan, ke arah jalan gelap yang baru saja kami lalui. Maksudnya jelas. Ana tidak meninggal sendirian. Ada yang membawanya. Dan makhluk itu belum berhenti mengikutinya. Aku mengambil gelang itu dengan hati-hati. Saat jari-jariku menyentuhnya, sesuatu terjadi. Wanita itu mundur 2 langkah. Marah. Tubuhnya seperti tersentak oleh arus listrik halus. Sorot matanya berubah tegang. Kamu harus cepat. Aku memegang kemudi. Wanita itu berdiri di lorong, menatap keluar jendela lagi. Dan perlahan, kabut tipis mulai turun dari pepohonan. Awalnya tampak normal, tapi semakin lama, kabut itu menggumpal di satu titik tertentu. Sebuah titik yang perlahan berubah bentuk, membentuk siluet kecil, siluet anak kecil. Dengan kepala sedikit miring, wanita itu menegang. Tangannya bergetar, keras. Dia ingin mendekat, tapi ketakutan menahannya. Siluet kecil itu mengangkat tangan seperti melambai ke arah bus. Tapi bukan lambaian anak. Lebih seperti panggilan untuk mendekat. Aku menyalakan bus lagi. Lampu depan menyala dan mengenai siluet itu. Namun cahaya tidak menyingkirkannya. Justru menampakkan lebih banyak. Tubuhnya tidak berisi, tidak padat, seperti rongga kosong yang hanya mengandung kegelapan. Dan saat ku dekatkan sedikit busnya, aku melihat sesuatu yang tidak kulupakan. Ada bayangan besar di belakangnya. Tinggi, kurus, dengan tangan terlalu panjang. Seolah makhluk itu berdiri tepat di belakang Ana.
menggerakkan anak itu seperti boneka. Wanita itu mengangkat kedua tangannya ke kepala, mengerang tanpa suara. Dia akhirnya mengerti satu hal. Makhluk itu bukan mengambil anaknya. Makhluk itu memakainya. Bus masih menyala pelan. Lampu depan memantulkan kabut yang semakin tebal. Wanita itu berdiri di lorong. Tubuhnya lebih goyah dari sebelumnya. Dia menatap siluet anak kecil itu dan bayangan tinggi kurus di belakangnya makhluk yang bahkan cahaya lampu tidak sanggup menembus bentuknya. Aku merasakan tubuhku menegang. Wanita itu kemudian menunduk. Kedua tangannya bergetar hebat, seolah menahan rasa sakit yang bukan dari dunia ini. Dia menunjuk gelang dengan huruf N di tanganku, lalu menunjuk anak kecil itu. Pesannya sederhana, pahit, pahit, dan sangat jelas. Itu bukan Ana. Aku membuka pintu bus perlahan. Udara dingin menyambar, menusuk hingga tulang saat kakiku menyentuh tanah. Siluet anak kecil itu memiringkan kepala sedikit ke kiri. Gerakan yang terlalu sinkron, terlalu lambat. Bukan gerakan tubuh manusia. Wanita itu memandangku dari dalam bus. Wajahnya penuh ketakutan. Bukan takut padaku, tapi takut karena aku mendekati sesuatu yang tidak seharusnya didekati. Aku berhenti sekitar 3 meter dari Ana. Siluet itu tetap berdiri, tidak bergerak. Kabut di sekitarnya berputar seperti bernafas. Lalu aku melihatnya di dadanya, tepat di bawah kain seragam kecil yang transparan oleh kabut. Ada lubang gelap, bukan luka, bukan sobekan, kosong. Seperti tubuh itu hanya wadah, bukan pemiliknya. Aku berbisik, "Kau, Ana?" Siluet itu mengangkat tangan. Terlalu pelan, terlalu panjang, terlalu salah. Tiba-tiba, Ana menurunkan tangan itu. Dan suara dari dalam kabut terdengar bukan suara anak kecil. Suara itu rendah, parau, terputus-putus. Seperti seseorang yang belajar meniru nada manusia. Dekat. Wanita itu memukul kaca dari dalam bus. Panik, melarangku mendekat. Aku memundurkan langkah. Siluet itu mulai retak, benar-benar retak. Seperti bayangan yang pecah oleh cahaya. Dan dari belakangnya, makhluk itu muncul lebih jelas. Tinggi sekitar 2 kali manusia biasa. Tubuhnya kurus seperti ranting, tapi bergerak halus seperti asap. Tidak punya wajah, hanya lekukan hitam seperti cekungan dalam. Begitu aku melihatnya, tenggorokanku tercekat tanpa sebab. Rasa takut itu bukan emosiku sendiri, seperti makhluk itu memaksakan. Rasa takut ke dalam pikiranku. Makhluk itu menunduk, seolah mengintipku dari ketinggian. Dan dari lubang gelap di wajahnya, keluar suara berlapis, seperti gema dari ruang kosong. Kayu. Saksi, aku gemetar. Saksi. Apa? Makhluk itu mengangkat tangan panjangnya, menunjuk lurus ke jalan, ke arah titik kecelakaan, ke tempat garis hitam rem darurat berada. Wanita itu keluar dari bus tiba-tiba, tubuhnya bergetar, wajahnya penuh ketegangan yang menahan rasa sakit dari dalam dirinya. Dia berdiri di antara aku dan makhluk itu. Kedua tangannya terbuka lebar gerakan, melindungi. Untuk pertama kalinya sejak aku melihatnya, dia bukan arwah bingung, bukan korban, tapi seorang ibu. Dan dengan suara yang keluar dari mulutnya
tanpa kata-kata, hanya getaran. Dia berkata, "Ana, jangan." Siluet anak itu bergetar. Kabut yang membentuk tubuhnya mulai goyah. Kepala kecil itu menengok ke arah wanita itu, dan dari bentuknya, aku tahu, untuk sesaat, itu benar-benar Ana. Suaranya keluar kecil, nyaris tidak terdengar ibu. Wanita itu terisak tanpa suara, tapi makhluk di belakangnya tidak diam. Ia menurunkan tubuhnya, mendekat ke siluet itu. Tiba-tiba, kubah kabut menyelimuti Ana, memaksa bentuknya kembali padat. Siluet itu berubah lagi, menjadi kosong, dingin, dan salah. Wanita itu menjerit dalam diam, lututnya melemas. Makhluk itu mengulurkan tangan panjangnya ke arahku. "Kau melihat, Jan, hilang." Aku mundur. "Siapa kau?" tanyaku dengan suara pecah. Makhluk itu berhenti sejenak, lalu memberikan jawaban yang lebih seperti injakan ke dalam pikiranku. "Pengantar, pengantar. Bukan penjemput, bukan pembunuh. Sesuatu yang mengambil jiwa Gewa yang tidak kembali dengan normal." Makhluk itu menatap wanita itu. Ibu tersesat. Wanita itu memeluk tubuhnya sendiri, menggigil kuat. Dia berusaha bangkit, menghalangi makhluk itu dari mendekatiku. Makhluk itu menggerakkan tangan panjangnya dan tiba-tiba siluet Ana terangkat sedikit dari tanah, seperti boneka gantung. Wanita itu memekik tanpa suara. Aku berteriak, "Lepaskan dia." Makhluk itu menunduk menghadapku. "Tidak, milikku." Ia menunjuk garis hitam di aspal yang memanggil, "Bukan aku." Aku terdiam. Lalu, siapa? Makhluk itu menggeser kepalanya perlahan ke arah wanita itu. Dan dalam satu kalimat pendek yang membuat seluruh tubuhku merinding, "Ibu," yang memanggil. Wanita itu terjatuh, memegangi wajahnya. Sakitnya bukan fisik. Sakit karena kebenaran. Makhluk itu berdiri tegak, pulang, kan, dan kabut mulai menelan. Mereka perlahan. Wanita itu memandangku untuk terakhir kalinya mata penuh luka. Namun akhirnya mengerti sesuatu yang selama ini dia cari. Dia yang memanggil arwah anaknya. Dan makhluk itu hanya datang karena panggilan seorang ibu yang tidak sanggup melepaskan. Kabut menelan mereka, semuanya hilang. Tinggal aku, bus, dan malam yang dingin. Kabut perlahan surut, seperti air laut yang kembali ke gelombang. Makhluk tinggi kurus itu menghilang. Pertama kali lenyap begitu saja, seolah tidak pernah berada di sana. Siluet Ana pudar berikutnya. Tubuh kecil itu merosot pelan ke bumi sebelum memudar bersama kabut. Tinggal wanita itu. Dia berdiri di tepi jalan. Siluetnya goyah. Tubuhnya separuh transparan, seperti kaca berembun. Untuk pertama kalinya, dia tampak seperti arwah yang kehilangan pijakan. Aku berjalan pelan, mendekatinya. Dia tidak menatapku, hanya memandang tanah kosong tempat siluet anaknya tadi berdiri. Tangan pucatnya terangkat, seolah masih ingin menggapai sesuatu yang sudah tidak ada. "Ana," suara itu keluar dari bibirnya lemah, pecah, namun sekarang jelas. Ini pertama kalinya dia bicara sejak naik ke bus. Ada kesedihan yang tidak bisa dijelaskan kata-kata. Kesedihan seorang ibu yang akhirnya menyadari sesuatu yang pahit. Selama ini, dia yang memanggil anaknya. Dan selama itu pula, anaknya terikat pada makhluk asing itu. Aku mendekat setengah langkah. Dia sudah pergi. Wanita itu menutup mata.
napas halus atau sesuatu yang mirip napas keluar dari bibirnya. Bukan pergi. Aku menahan napas. Dia pulang. Kata itu membuat dadaku berat. Wanita itu berbalik memandangku. Wajahnya tidak sejernih semula. Bagian pipinya mulai memudar, rambutnya bergerak seperti kabut. Namun, tatapan matanya lebih manusiawi dari sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih. Kau membawaku sejauh ini. Aku tidak melakukan apa-apa, kataku jujur. Wanita itu menggeleng pelan. Gerakan yang penuh kelelahan. Malam ini, aku akhirnya mengerti apa yang tidak ingin kuterima. Dia menunjuk gelang biru dengan huruf Anna di tanganku. Aku tidak bisa menemukan Anna karena dia tidak hilang. Dia menatap jalan gelap itu, tempat kabut tadi menelan semuanya. Aku yang tidak mau pergi. Kebenaran itu jatuh seperti hujan deras. Wanita itu bukan korban yang diseret makhluk itu. Dia ibu yang tidak bisa merelakan kehilangan. Dan makhluk itu datang hanya karena ada pintu terbuka yang dia buat sendiri. Panggilan batin. Seorang ibu yang kehilangan arah. Makhluk itu bukan musuh. Tidak juga teman. Itu Anja. Sesuatu yang berjalan di antara batas hidup dan mati, dan menjawab panggilan yang tidak seharusnya dipanggil. Wanita itu berdiri lebih tegak, meski tubuhnya semakin kabur. Aku harus melepaskannya, katanya lirih. Kalau tidak, dia akan terus dipakai oleh hal itu. Suara itu membuatku merinding. Sekarang sudah terlambat. Wanita itu memandangku. Sebentar saha mata itu memantulkan cahaya lampu bus. Seperti bola mata orang hidup. Tidak, justru malam ini. Untuk pertama kalinya, aku tahu kemana harus pergi. Dia tersenyum, samar. Bukan senyum seram. Bukan senyum kosong. Senyum manusia. Angin dingin bertiup. Tubuhnya bergetar, lembut, berubah menjadi serpihan cahaya kecil seperti abu tipis yang diterbangkan angin. Dia memejamkan mata, lalu berbisik. Jaga jalan ini agar tidak ada lagi yang tersesat. Tubuhnya pecah menjadi butiran cahaya. Perlahan, semuanya terangkat ke langit yang gelap. Seolah gravitasi tidak berlaku pada arwah yang akhirnya menemukan arah pulang. Cahaya itu naik, 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 hingga titik terakhirnya menghilang di antara bintang. Aku berdiri lama di tepi jalan. Angin malam terasa lebih hangat, lebih hidup. Gelang biru kecil di tanganku tetap ada benda nyata yang tidak ikut lenyap. Dan aku tahu itu bukan hantu. Itu kenangan. Kenangan seorang ibu dan anak yang akhirnya kembali ke tempat yang seharusnya. Aku berjalan kembali ke bus. Mesin menyala normal. Lampu dalam terang kembali. Tidak ada bayangan di lorong. Tidak ada jejak wanita itu. Seolah semuanya hanya mimpi. Tapi di kaca samping, embun tipis membentuk tulisan kecil. Terima kasih. Bus melaju kembali ke jalan besar. Dan untuk pertama kalinya sejak bekerja sebagai sopir malam, aku merasakan jalan itu benar-benar sunyi, bukan karena kosong, tapi karena sesuatu yang gelisah akhirnya tenang. Malam telah mengembalikan apa yang bukan miliknya. Dan aku tahu perjalanan besok malam akan terasa berbeda. Lebih ringan, lebih sepi, dan lebih manusiawi.